Membangun iman Katolik, prosesnya itu panjang, terus-menerus sampai kita mati. Saudara-saudari, kita masing-masing buat refleksi untuk meyakinkan diri kita nih bahwa oh iya, memang aku ini bisa memberi kesaksian buat orang lain. Ya, kita sendiri sudah mengalaminya. Kita bisa tanya, buat kamu Kristus itu siapa gitu? Mungkin ada yang temen, oh dia adalah seperti bapakku, ya, atau dia seperti sahabatku, atau dia seperti guru buat aku. Nah, kalau seperti itu tuh berarti suatu jawaban yang menunjukkan bahwa orang itu memang sudah punya relasi dengan Yesus. Kalau dia bilang, iya, aku sudah tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bagian dari hidupku yang nggak bisa aku pisahkan, aku nggak bisa hidup tanpa Yesus gitu ya. Berarti dia sudah mengalami Kristus, ya udah gitu. Tapi kalau mungkin ada yang masih ragu-ragu, wah nggak tahu ya apakah Kristus itu sungguh-sungguh hidup nggak dalam diriku, apakah aku sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau nggak ya, nggak tahu ya, ragu-ragu. Nah mungkin di situ kita bisa menjelaskan lagi ya, bahwa memang Tuhan itu mau berelasi dengan kita. Tuhan itu mau kita mengalami cintanya. Dan Tuhan mau juga kita mencintai Dia. Kita ngulangin lagi kesaksian kita supaya lebih jelas buat saudara yang kita sedang injili. Tapi kalau dia bilang tidak, aku belum mengalami Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan yang baik buat aku. Nah, berarti kita bisa mulai mengajak dia untuk berdoa, ya. Kalau gitu misalnya dia bilang, enggak, aku belum mengalami. Mau nggak kalau saat ini kita berdoa, ya? Nah, itu adalah salah satu cara untuk dia membuka hati supaya Roh Kudus bisa masuk di dalam dirinya, menolong dia untuk menyadari dosanya, dan kemudian menolong dia untuk semakin mau menerima Kristus. Doanya seperti apa? Gampang, misalnya kita ajak doa tanda salib, kemudian kita ajak berdoa, Tuhan pada saat ini biarlah Engkau sendiri yang memegang tangan anakmu, Engkau sendiri yang menyentuh hatinya supaya ia mengalami kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, ya Allah Roh Kudus, menerangi hati dan pikirannya. Nah, misalnya gitu aja. Kalau kita ngomong, Tuhan tolong bantu dia untuk menyadari dosa-dosanya, itu kan terlalu terlalu memaksakan, terlalu kasar. Jadi kita jangan menghakimi bahwa dia tuh pasti dosanya banyak. Kita nggak pernah tahu dosa orang, kita juga nggak tahu dosa kita lebih besar apa enggak daripada dia kan. Jadi kita cukup menolong dia untuk berdoa, mengajak dia berdoa, Tuhan hadirlah di sini, penuhilah hati kami, bukalah hati kami ya Allah Roh Kudus, dan kiranya Engkau sendiri yang masuk dalam hati kami dan menyentuh hati anakmu ini. Misalnya gitu aja, doanya gampang ya, yang sederhana. Dan kita mohon supaya Roh Kudus tercurah atasnya. Ya, ibaratnya kita mendoakan supaya Roh Kudus menjamah hatinya, menyentuh dan memenuhi hati orang yang kita doakan ini. Roh Kuduslah yang bisa mempertobatkan orang lain, bukan kita. Kita hanya bisa cerita, tapi soal hatinya mau terbuka apa enggak, itu adalah karya Roh Kudus. Kita seperti ibaratnya mengajak orang itu sampai ke depan pintu, kasih tahu ini loh Yesus yang menyelamatkan kamu. Tapi bagaimana caranya aku menerima Kristus, itu kita nggak kasih tahu caranya. Nah, caranya ya ini, kita ajak berdoa, kita mohon Roh Kudus turun atasnya supaya dia membuka hati. Kita memberi kunci, yaitu Roh Kudus, dan ngasih tahu caranya buka hati itu gimana. Nah, itu caranya buka hati ya, sudah serahkan dirimu, minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, masuklah dalam diriku. Jadi kita ibaratnya mengenalkan Kristus, tapi itu seperti membawa dia nih ke depan pintu nih. Nah, Kristus itu ada di balik pintu, ya. Tapi bagaimana caranya buka pintu hati? Nah, itu yang kita kasih tahu, kita ajak berdoa. Ya, jangan takut untuk mengajak berdoa. Kadang-kadang mungkin tidak pernah ada orang yang ngajakin dia berdoa. Mungkin tidak pernah ada orang yang mau berdoa untuk dia. Nah, kita diajak untuk berdoa buat orang ini. Ini yang dinamakan ngasih kunci dan bantu dia buka pintu hatinya.
Di situ kemudian juga kita menolong orang untuk mengenali bahwa dia itu sesungguhnya anak Allah gitu loh. Dikasihi oleh Tuhan. Hidupnya itu berguna. Nah, ada rencana Tuhan buat dia. Nah, itu jadi kalau dia udah ketemu Kristus, hatinya udah dibuka, maka dia akan melihat, wow, betapa mulianya martabatnya sebagai anak Allah. Siapa yang dipanggil? Semua orang. Jadi kita nggak usah menjudge orang dari penampilannya. Misalnya kita lihat, penampilannya kok sombong banget gitu ya. Dia udah kaya banget, dia mungkin pejabat, dia mungkin pinter banget, dia mungkin berkuasa banget, lalu kita udah takut duluan misalnya. Wah, orang seperti ini mungkin nggak butuh Tuhan ya. Jangan salah sangka ya. Jangan kira bahwa orang kaya, orang berkuasa itu nggak butuh Tuhan ya. Ketika orang itu juga tidak mengenal Kristus, dia pasti ada kekosongan. Di situ kita bisa masuk menawarkan, ini loh sesungguhnya yang dibutuhkan oleh setiap orang. Katarina dari Siena itu seorang santa bilang, kita itu diciptakan untuk Tuhan. Hal-hal yang di bawah itu, yaitu seperti ciptaan, barang-barang, itu tidak akan ada yang bisa memuaskan hati kita. Jadi kalau orang yang udah kaya banget, udah punya rumah banyak, perhiasan, deposito di bank yang berlimpah, kalau itu yang menjadi tujuan hidupnya dan dimasukkan di hatinya, dia tidak akan pernah merasa cukup. Hatinya pasti tetap kosong ya. Karena hati kita diciptakan untuk sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Allah sendiri. Jangan takut untuk mengajak, memperkenalkan Kristus kepada orang. Kenapa kok ada yang nggak menanggapi ya? Jadi kan dikatakan juga dalam Lukas 5 ayat 32 bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jangan menjudge orang juga, dia mah dosanya udah terlalu banyak nih, udah keras hati, mana mungkin aku bisa memperkenalkan Kristus pada dia. Nah, padahal Kristus datang untuk semua orang ya. Jadi kita jangan memilih-milih orang ya. Jangan menghakimi orang sebelum kita ajak ngomong. Walaupun kesannya itu keras, kita jangan sampai takut duluan ya. Nah, mengapa ada yang nggak menanggapi? Mungkin mereka nggak kenal bahwa ada Tuhan Yesus. Bahwa mereka nggak tahu bahwa mereka itu butuh Tuhan gitu loh. Mungkin orang itu nggak tahu ya. Dan memang di satu sisi orang juga punya kehendak bebas. Mungkin udah dikasih tahu, udah tahu dia itu nggak bisa sendiri, udah tahu hatinya juga kok merasa kering-kering aja, tapi ketika mendengarkan firman dia masih belum mau membuka karena ada kehendak bebas, ada misteri ya. Kita juga nggak tahu. Mungkin saat itu kita cuma menabur firman, memperdengarkan kisah Kristus, tapi bertobatnya nanti mungkin 2 bulan lagi ketika ketemu orang lain. Tapi firman yang udah ditabur itu nggak sia-sia. Mungkin saat itu belum kelihatan hasilnya ya, tapi nggak akan sia-sia. Nah, jadi inilah menolong orang mengenali bahwa kamu itu dicintai oleh Tuhan. Tuhan itu ingin menyelamatkan. Nah, itu kita menolong dia, tapi tidak dengan perkataan yang mendoktrin ya. Kamu harus begini, enggak. Orang harus perlu sadar sendiri, harus dibuka hatinya lewat kesaksian kita dan Roh Kudus. Tugas kita itu cuma menolong, menunjukkan jalan supaya orang buka pintu hati. Yaitu tadi caranya mengajak orang berdoa, itu kuncinya. Mengajak orang berdoa dan membuka hati serta minta Roh Kudus menjamah hatinya. Itu kuncinya ya. Memberi kunci dan kasih tahu caranya memakai kunci supaya pintu hati kita itu terbuka. Membangun iman Katolik ini yang perlu kita lakukan untuk sesama kita yang sudah dibaptis. Nah, prosesnya itu panjang, terus-menerus sampai kita mati ya. Proses mendalami iman kita, bertumbuh dalam harapan dan kasih kepada Tuhan itu adalah proses seumur hidup.